semua, perkenalkan kami mahasiswa KKN Unila tahun 2024 periode 1. Berikut ini adalah recap perjalanan kami selama 40 hari. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Halo semuanya, kenalin aku Gaisani Putri ZM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giri Giraldo, NPM 215604137 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo semua, perkenalkan nama saya Alaida Nurpuspita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Prima Koja Pratama dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia. Halo, perkenalkan nama saya Syafira Salsabila dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter. Halo semua, kenalin aku Zaila Sari dari Fakultas Hukum, Prodi S1 Ilmu Hukum. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Hanif dari Fakultas Pertanian, jurusan Perikanan Ilmu Kelautan dan Program Studi Budidaya Perairan. Kami melaksanakan KKN di Pekon Simpang Bayur, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus. Pekon ini berbatasan sebelah utara, selatan, dan barat dengan Pekon Gunung Doh dan timur dengan Sungai Wai Semuong. Pekon ini terdiri atas 2 dusun. Berdasarkan data per tahun 2023, jumlah penduduk di Pekon Simpang Bayur sekitar 677 orang dengan 215 kepala keluarga. Mata pencaharian penduduk didominasi di bidang pertanian. Di Pekon Simpang Bayur terdapat prasarana pendidikan yaitu TK Tunas Bangsa dan SDN 01 Simpang Bayur. Untuk prasarana kesehatan terdapat posyandu dan pustu. Untuk prasarana peribadatan terdapat masjid di tiap dusunnya, serta prasarana olahraga yaitu lapangan sepak bola dan lapangan voli. Selama melaksanakan KKN kurang lebih 40 hari, kami tinggal di rumah Mbah Rebo, yaitu keluarga dari Sekretaris Pekon, Bapak Buhori. Selain itu, selama KKN, kami banyak berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK dalam menjalankan program kerja. Berikut adalah program kerja kami. Yang pertama adalah pembuatan serbuk jahe. Adanya program kerja ini dikarenakan adanya program desa yaitu BUMDes dan UP2K. Maka dari itu, kami bekerja sama dengan pihak PKK Pekon Simpang Bayur untuk menciptakan sebuah produk bubuk jahe, melihat banyaknya super jahe di Pekon ini, sehingga produk dari tanaman jahe sendiri dapat memberikan manfaat di sektor pendapatan di Pekon Simpang Bayur. Yang kedua adalah pembuatan sampel rajut. Produk rajutan sering dikaitkan dengan keunikan, kreativitas, dan sentuhan personal. Keterampilan merajut dapat menjadi sumber penghasilan bagi individu dan komunitas. Di Pekon Simpang Bayur terdapat warga yang memiliki keterampilan merajut dan dapat menghasilkan produk rajut yang memiliki nilai ekonomi. Namun, belum dapat memasarkan dan menjual produknya secara maksimal. Program kerja ini diharapkan dapat menjadi penghubung untuk saling bekerja sama antara PKK dengan warga agar dapat menghasilkan produk berkualitas dan dapat mengembangkan ekonomi secara lokal. Yang ketiga, pelabelan. Proker ini merupakan kelanjutan dari proker serbuk jahe dan rajutan, di mana merek memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi, membedakan, dan menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk ataupun layanan. Dengan mengembangkan merek yang menarik dan representatif, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk di pasar, serta memperkuat identitas produk. Melalui program kerja ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan keberhasilan pemasaran dan penjualan produk UP2K. Yang keempat adalah produk hukum. Adanya program kerja ini dikarenakan terdapat laporan dari warga Pekon Simpang Bayur terkait pencurian, khususnya pencurian terhadap hasil perkebunan dan pertanian. Kurang optimalnya aparat Pekon dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap persoalan tersebut akibat belum dirancangnya sebuah peraturan Pekon menyebabkan kerugian bagi warga. Maka dari itu,
kami turut serta membantu dan bekerja sama dengan Badan Himpun Pemekonan Simpang Bayur dalam membuat peraturan PEKON mengenai keamanan dan ketertiban. Yang kelima adalah kegiatan mengajar. Kelompok kami memilih untuk fokus pada pemberian jam belajar tambahan untuk siswa SD kelas 4, 5, dan 6 karena adanya dua kondisi utama yang mengindikasikan perlunya intervensi. Pertama, kurangnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris, dan yang kedua, terbatasnya akses siswa terhadap sumber daya pembelajaran tambahan seperti bimbingan belajar dan kursus ekstrakurikuler. Dengan memperluas akses dan memberikan bimbel, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam kedua mata pelajaran. Yang keenam ada lomba mewarnai. Program kerja ini dilaksanakan karena dirasa akan memberikan banyak manfaat bagi anak-anak maksimal 6 tahun dan murid TK Tunas Bangsa di PEKON Simpang Bayur. Pertama, dapat meningkatkan kreativitas anak dalam mengekspresikan diri, dan yang kedua dapat membantu perkembangan motorik halus mereka. Yang ketujuh ada penyuluhan stunting. Stunting saat ini menjadi perhatian dalam bidang kesehatan. Percepatan penurunan angka stunting pada balita menjadi program prioritas pemerintah yang tertera di dalam RPJMN 2024. Berdasarkan data PEKON Simpang Bayur per tahun 2023, masih ditemukannya anak stunting di PEKON Simpang Bayur. Oleh sebab itu, besar urgensinya dilakukan penyuluhan ini. Selain bentuk promotif dan preventif, juga untuk meningkatkan lagi cakupan bebas stunting. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan posyandu rutin di PEKON Simpang Bayur. Yang kedelapan ada penyuluhan hipertensi dan hypertension door to door. Hipertensi menjadi penyakit tidak menular yang memiliki prevalensi sangat tinggi di Indonesia saat ini. Hipertensi berkaitan erat dengan gaya hidup, sehingga tidak lagi memandang usia, serta berbagai penyakit dapat ditimbulkan akibat komplikasi hipertensi. Oleh sebab itu, besar urgensinya dilakukan penyuluhan ini, sebagai bentuk promotif dan preventif. Penyuluhan ini dilakukan 2 kali, yang pertama saat posyandu lansia dan yang kedua di kecamatan. Selain itu, kami melakukan pemeriksaan tensi darah gratis ke rumah-rumah warga Simpang Bayur. Yang kesembilan ada penyuluhan PHBS. Yang melatar belakangi kegiatan ini adalah kurangnya pengetahuan anak-anak mengenai gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat atau disebut juga PHBS, serta minimnya akses informasi di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, melalui program kerja penyuluhan gizi seimbang dan PHBS yang dilaksanakan pada Hari Gizi Nasional, diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesehatan dan pengetahuan anak-anak di PEKON Simpang Bayur. 10. Ada gotong royong. Adanya program kerja ini dikarenakan keterbatasan akses menuju TPU PEKON Simpang Bayur. Maka dari itu, kami menginisiasikan dan bekerja sama dengan seluruh masyarakat serta aparatur pemerintah PEKON Simpang Bayur untuk membuka bahu jalan menuju TPU, sehingga nantinya mempermudah masyarakat Simpang Bayur dalam proses pemakaman jenazah. Yang 11 ada toga. Adanya program kerja ini dikarenakan belum adanya tanaman obat keluarga atau toga di sekitar PEKON Simpang Bayur. Maka dari itu, kami menginisiasikan dan bekerja sama dengan ibu-ibu PKK dalam membuat toga. Adapun tanaman yang kami tanam adalah obat herbal seperti tanaman jahe, temulawak, kencur, pohon jarak, kumis kucing, dan lain-lain. Dan yang terakhir, atau yang ke-12, yaitu Gertak Mata Babe, atau Gerakan Serentak Masyarakat Tanam Bawang dan Cabai. Program kerja ini dibuat dalam rangka pengendalian inflasi harga cabai dan bawang, serta mewujudkan akan adanya ketahanan pangan terkhususnya di Kecamatan Bandar Negeri Semuong. Ternyata sudah sampai kita di titik akhir perjalanan KKN ini, melihat kembali jejak-jejak yang telah kita lalui. Setiap langkah yang kita ambil, setiap tindakan yang kita lakukan, dengan harapan memiliki makna bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya, terima kasih kami haturkan untuk seluruh warga PEKON Simpang Bayur yang telah menerima kami dengan baik. Akhir kata, sampai bertemu lagi.